Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, salah satu kalimat di sana dia berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Yesus ingin supaya kita mengalami kerajaan Allah. Bukan saja ketika nanti kita diangkat dan tinggal bersama dengan Dia di surga, tetapi Dia mau supaya kita pun mengalami kerajaan Allah itu saat kita masih hidup di muka bumi ini. Dan di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus ingin kita hidup dalam kebenaran dan kita mengalami damai sejahtera serta sukacita, bukan karena apa yang ditawarkan oleh dunia, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah mengubahkan kita, karena kita mengizinkan Dia menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu bersyukur dalam segala keadaan. Ini tanda daripada kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ini juga menandakan bahwa kerajaan Allah hadir oleh karena pertolongan Roh Kudus. Karena kalau saudara ingat kata kuasa, saudara pasti ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini? Yang pertama adalah Allah mau supaya kita mengalami kerajaan Allah ketika kita masih hidup di muka bumi ini, yang terdiri dari damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh karena pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, kita mengalami kerajaan Allah karena kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan lewat Roh-Nya yang kudus. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bagaimana kita mengalaminya? Markus 4 ayat 26-29 berkata, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih. Yang ketiga, saudaraku, kalau saudara ingin mengalami kerajaan Allah, maka saudara harus banyak menabur benih firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan benih itu dipelihara. Sebab firman Allah itu yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Sebab firman Allah itu mengandung kuasa. Allah mau saudara mengalami kerajaan Allah. Allah mau saudara mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bukan saja nanti, tapi sejak kita hidup di muka bumi ini. Dan Allah mau kita betul-betul bergantung kepada Roh Kudus untuk mengalaminya. Dan Allah mengajari kita supaya jangan pernah berhenti menabur firman, lalu merawatnya, memeliharanya, terus melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan hanya menabur, ditabur saja, nanti dimakan sama lalat, dimakan oleh binatang-binatang hama yang lain. Dia bisa mati, tapi harus dirawat. Iman ini harus dirawat. Firman yang kita dengar ini harus dirawat supaya dia boleh bertumbuh, bahkan dia berbuah, saudaraku. Ayo,
Mari rindukan kerajaan Allah hadir di hidup kita, hadir dalam keluarga kita, hadir di tempat kita bekerja, hadir di bisnis dan usaha kita. Maka engkau akan dibuat Tuhan tersenyum penuh sukacita oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu, oleh karena janji-janjinya yang terkandung dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara.